Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa afdalil bashar wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman, sesungguhnya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sesungguhnya setiap jiwa, Bapak Ibu sekalian, pasti akan merasakan kematian, dan kalian semua akan disempurnakan pahalanya pada hari kiamat nanti. Maka barang siapa meninggal dunia kemudian dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah beruntung dan menang. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna min ahabbikum minni wa aqrabikum ilayya majlisan ahasinukum akhlaq. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang akan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Amma ba'd, ma'asyarul muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta yang telah menghidupkan kita, dan pastinya nanti juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mematikan kita. Tidak tahu kapan kematian kita datang, di mana kematian kita tiba, namun itu adalah hal yang pasti akan datang pada setiap jiwa. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita untuk terus mempersiapkan diri dengan membawa bekal takwa yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya, dan kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa nurut, manut terhadap ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak berikut kabar ya Pak? Sehat apa mboten? Sehat nggih. Ibu-ibu sehat apa mboten ibu-ibu? Alhamdulillah. Saya senang sekali ibu-ibu sekalian, bapak-bapak bisa hadir kembali di Masjid Al-Qasimar, masjid yang namanya sangat unik sekali ya. Insya Allah nama masjid ini tidak ada di negeri Arab manapun. Yakin nih Pak? Kayaknya tidak ada, hanya ada di desa Dimakan. Nah, mungkin satu-satunya di Indonesia, Masjid Al-Qasimar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pewakaf masjid ini atau pewakaf tanah ini betul-betul mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jamaahnya terus semakin bertambah banyak, baik dari ibu-ibu maupun bapak-bapak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kita pernah membahas tentang amalan apa sih yang akan bermanfaat bagi kita semua setelah kita mati.
karena pembahasannya belum selesai dan kita sudah hampir 1 bulan lebih, mungkin banyak lupa yang pertama apa, yang kedua apa, maka kita akan sedikit mengulang dan melanjutkannya. Siap Bapak betul Bapak Ibu sekalian? Yakin pasti akan mati atau tidak? Yakin. Ada satu Pak, ada satu syaratnya. Kalau kita nanti meninggal dunia dan amalan-amalan, pahala-pahala akan mengalir terus ke kita, ada satu syaratnya. Syarat yang pertama adalah kita harus meninggal dalam keadaan muslim. Harus. Tapi kalau kita sudah berpindah status dari muslim ke agama yang lain, maka tidak akan pernah mungkin bisa amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah. Yang pertama harus Islam. Yang kedua, jangan sampai melakukan kesyirikan, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengancam nabinya Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Bahkan ancaman ini kepada semua para rasul. Wahai Muhammad, jika engkau syirik kepada Allah, maka akan musnah semua pahalamu. Boten kulo, namun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Wahai Muhammad, jika engkau melakukan syirik, maka seluruh amalan pahalamu akan hilang. Apa artinya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian? Jaga agama Islam ini sampai akhir hayat kita, dan jangan sampai kita tersentuh dengan kesyirikan. Amalan apa saja yang akan bermanfaat untuk kita. Apakah memang amalan itu akan bermanfaat saat kita sudah meninggal? Iya. Karena Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, jika manusia itu meninggal dunia, maka pahalanya atau amalannya akan terputus. Sholatnya nggak bisa sholat lagi, nggak bisa berpuasa lagi, nggak bisa zakat lagi. Amalannya, pahalanya terputus. Illa min salahin, kecuali dari 3 perkara. Berarti ada perkara-perkara yang akan mengalirkan pahala bagi seseorang yang sudah meninggal dunia, baik itu laki ataupun perempuan. Apa saja diantaranya adalah sedekah yang jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang diajarkan. Ini bagus sekali ini. Ada hadiah yang nanti akan dibagikan, zakatul ilmi takunul amalu bihi atau takunul amala bihi. Ilmu itu harus dizakatkan. Zakatnya ilmu itu dengan mengamalkan dan mengajarkan. Kalau harta kita punya, maka harta tersebut harus kita sedekahkan, harus kita zakatkan jika itu memang wajib. Zakat harta adalah dengan mengeluarkan harta. Ilmu juga jangan berhenti untuk diri kita sendiri, akan tetapi harus kita amalkan dan kita sebarkan, baik kepada anak kita, istri kita, karib kerabat kita, tetangga kita, dan teman-teman dekat kita. Kalau ilmu bermanfaat, maka pasti akan mengalirkan pahala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira siapa sih manusia yang pahalanya paling besar? Kenapa Pak? Nabi Muhammad, betul? Betul? Bahasa Jawanya betul apa gimana? Leres, double leres Pak. Betul sekali. Kenapa? Ada itu penyebabnya apa? Karena pahalanya Rasulullah tidak akan pernah terputus. Allah berfirman, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki pahala yang tidak akan pernah terputus. Kita semua melakukan amal soleh
maka pahalanya akan terus mengalir kepada Nabi-Mu. Oleh karena itu Bapak, kalau kita punya amal soleh, kalau kita punya ilmu, jadikan ilmu itu menjadi amal soleh apa? Ajarkan kepada anak kita, istri kita, dan lain sebagainya. Mas, ngapunten Mas, jangan mabuk. Loh kenapa sih Pak Lurah? Mabuk itu berbahaya untuk tubuh jenengan, dan juga mabuk itu diharamkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Oh begitu Pak Lurah? Dan itu mubazir. Gimana? Kalau insya Allah boten mendem lagi Pak. Kalau nggak mau mabok-mabokan lagi matrusun Pak Lurah. Selagi dia meninggalkan minum-minuman keras, maka pahalanya akan didapatkan oleh Pak Lurah terus. Mas, jenengan muslim Mas, gimana? Nah jenengan muslim, yo melakukan sholat 5 waktu, jangan dilalaikan. Kenapa sih Pak Lurah? Nanti kalau kamu tidak sholat, kamu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kamu akan masuk neraka dan akan ditanyakan oleh penghuni surga, masalakakum fi saqar. Wahai kamu penghuni neraka saqar, kenapa sih kamu masuk neraka? Penghuni neraka saqar menjawab, qalu lam naku minal musallin. Wahai penghuni surga, kami ini menjadi penghuni neraka saqar lantaran dulu waktu kami di dunia kami boten sholat. Jenengan Bapak Ibu sekalian pengen yang jadi penanya atau pengen yang ditanya? Yang bertanya di surga, yang di neraka, yang ditanya itu yang di neraka saqar. Pengen yang mana? Pengen yang bertanya, yang sholat, yang masuk neraka saqar, yang ditanya. Kenapa mereka masuk neraka saqar? Mereka menjawab, kami dulu di dunia bukanlah termasuk orang-orang yang sholat. Gimana? Kalau insya Allah saya akan melakukan sholat terus dan tidak akan meninggalkannya sama sekali. Saya nggak mau menjadi penghuni neraka saqar. Kalau dia sholat terus sepanjang hidupnya sampai titik hayat terakhir, maka pahalanya akan terus sampai kepada Pak Lurah. Pak Lurahnya di mana? Pak Lurahnya sudah meninggal dulu. Sehingga jangan ada kata pakai lupa, sungkan, atau malas untuk memberikan nasihat. Nabi bersabda, "Qulil haqqa walau kana murran." Berikanlah nasihat yang benar, ucapkanlah kebaikan meskipun kebaikan itu terkadang pahit rasanya. Gimana betul? Walah Pak Lurah baru saja pakai peci kemarin kok sekarang sudah menasehati. Terkadang ucapannya bikin sakit hati gimana? Tapi terus saja. Karena Nabi juga dulu dikatakan orang gila, Nabi dikatakan tukang santet, Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi bahkan pernah disihir, Nabi pernah diracuni, Nabi pernah dijadikan sayembara untuk dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Mari, apa saja amal-amal soleh yang bisa bermanfaat untuk kita setelah kita meninggal dunia? Yang pertama adalah berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat Nabi sudah meninggal dunia. Setelah para sahabat Nabi meninggal dunia, ada para tabi'ut tabi'in. Setelah para tabi'ut tabi'in meninggal dunia, nanti datang Imam Syafi'i, nanti datang Imam Malik. Setelah Imam Malik meninggal dunia, ada orang-orang yang setelahnya. Dan orang-orang setelahnya itu, mereka mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dengan keislaman." Sinten Pak? Para sahabat Nabi.
Jadi doanya orang yang beriman untuk orang yang meninggal dan beriman itu insya Allah akan sampai kepada mereka. Contoh, ya Allah, Rabbil firli wali Pak Lurah yang baik yang sudah meninggal dunia, misalkan seperti itu, maka insya Allah Allah mendengarnya, Allah mengampuni dosa kita dan Allah akan mengampuni dosa Pak Lurah. Paham berapa bukan? Nah, makanya kan kalau kita ada khutbah Jumat, Allah maghfir. Terus apa? Amin yang jamaahnya, yang berdoa apa? Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Terus al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa laki-laki muslim, dosa wanita-wanita muslimah, dosa laki-laki mukmin yang beriman, dosa wanita-wanita yang mukminah yang beriman, yang masih hidup ataupun yang sudah. Namun ingat, kalau kita beriman, kalau kita muslim buatan syirik, maka doa-doa orang, doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang di atas mimbar saat sholat Jumat, doa-doa yang dipanjatkan oleh imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Masjidil Nabawi dan lain sebagainya, insya Allah dikabulkan oleh Allah dan akan diberikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Pak, Bu, dengar apa boten nggih? Saya coba mungkin kasih pilihan. Bapak Ibu kalau pengen punya anak nanti, pengen anaknya kaya, jadi dokter, jadi profesor, dunianya hebat, tapi tidak senang berdoa untuk orang tuanya. Yang pertama, atau anak yang soleh, baik, rajin sholat, meskipun uangnya sedikit, rumahnya ngontrak, namun lidahnya senantiasa berdoa, minta maaf ampun untuk dirinya dan minta maaf ampun untuk orang tuanya. Pilihan mana ibu-ibu sekalian? Dua-duanya, pilih salah satu saja. Dua-duanya, masya Allah, ya, amin, amin. Tapi kebanyakan ibu-ibu sekalian, kebanyakan faktanya ternyata orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah orang-orang yang kaya. Kesibukan dunia padat sampai lupa doa untuk dirinya, apalagi doa untuk orang tua. Ya, kalau kita dapat yang pertama dan kedua, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, berarti doa orang yang masih hidup akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Pak Ustadz, kalau sangat sedih Pak Ustadz. Kenapa tuh? Ibu saya, bapak saya, subhanallah, ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia dalam keadaan bukan Islam. Lalu bagaimana? Apa yang saya harus lakukan Pak Ustaz? Kalau sudah seperti itu, maka Pak, Bu, kita dilarang untuk berdoa meminta ampun bagi kedua orang tua kita yang misalkan meninggal dunia belum masuk Islam. Karena itu dilarang. Wa maka Allah berfirman, dan tidak boleh bagi orang-orang yang beriman untuk mendoakan kebaikan bagi orang tuanya, bagi orang tuanya atau saudaranya meskipun dia dekat sekali. Oleh karena itu Pak, Bu, seandainya di antara kita masih delalai, apa delalainya? Seandainya saja, seandainya ada saudara kita yang belum seagama dengan kita, berikan hadiah yang terindah, berikan kenikmatan yang paling berharga dan paling mulia. Apa itu? Perkenalkan agama Islam. Kenalkan. Insya Allah Pak,
kalau dia masuk Islam dengan perantara jenengan, maka pahala semua yang dilakukan akan mengalir ke jenengan. Pasti sholatnya, ibadahnya, zakatnya, puasanya akan mengalir ke jenengan. Enak apa boten? Dulu saya pernah mimpi, Pak, waktu saya masih kuliah, bermimpi memasukkan seorang Nasrani ke agama Islam. Jadi saya terus berusaha, kalau ada orang Nasrani atau agama lain, saya berusaha untuk menceramai. Tapi ya ternyata ceramahnya belum mempan ya. Karena apa? Ya begitulah. Kita pengen memberikan hidayah kepada seseorang, kalau Allah belum berkehendak maka tidak akan pernah terjadi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik akhlaknya, mendoakan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini senang dengan agama Islam, senang dengan agama Nabi Muhammad. Namun di saat, wahai pamanku, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, dengannya aku akan meminta tolong kepada Allah agar menyelamatkanmu. Tapi ternyata Pak, Abu Thalib ini pamannya Nabi Muhammad mati dalam keadaan musyrik, masih menyembah berhala. Maka tetap di dalam neraka dan tidak akan pernah masuk surga. Dan Nabi pun tidak boleh meminta ampun untuk pamannya Abu Thalib. Bapak-bapak sekalian, bapak-bapak, jadi apa tugas kita? Kalau kita punya orang tua, kalau kita punya kakek, kalau kita punya saudara, atau kita punya anak yang ternyata sudah meninggal duluan, maka jangan lupa kita mendoakan mereka, baik secara umum ataupun menyebutkan namanya. Menyebutkan namanya, boten apa-apa. Ya Allah, dulu saya memiliki teman yang baik dengan saya, namanya Fulan. Tolong ampuni dia, boten apa-apa. Maka itu baik. Nabi juga pernah mengatakan, Allahumma gfir li Sa'ad. Ya Allah, ampunilah dosa, ampunilah Sa'ad ya Allah. Kemudian yang kedua, amalan yang akan bermanfaat untuk kita adalah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana sudah disebutkan dalam hadisnya. Loh Pak Ustaz, saya itu belum pernah belajar di pondok pesantren. Saya baru ngaji baru beberapa tahun ini di Masjid Al-Qasimar. Allah berfirman, yang artinya balighu anni, Nabi bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah meskipun itu 1 ayat, Pak. Sampaikanlah meskipun itu 1 ayat. Saya kemarin menghadiri, saya kebetulan wali santriwati, anak saya baru masuk SD kelas 1. Tapi kepala sekolahnya menyampaikan hal yang bikin saya nangis, Pak. Apa katanya? Nanti jangan nyesel ya kalau pahalanya semuanya diambil oleh ustadz-ustadz pondok pesantren. Iya ya. Karena yang ngajari ngaji, ngajari ikro, ternyata bukan bapaknya yang ngajari sinten, ustadznya. Pahalanya nanti kembalinya ke siapa? Ke gurunya. Saya, ya Allah, benar juga. Jengkel Pak, mau marah ya benar, tapi benar perkataannya. Akhirnya apa? Udah, saya harus mengajari anak saya ikro. Alhamdulillah sekarang tak pegang sendiri ikro. Sudah nggak ada TPA buat saya. Saya rasa saya bisa. Tapi kalau nggak bisa, sekolahkan tidak apa-apa. Karena dengan kita menyekolahkan, berarti kita sudah mengeluarkan uang. Itu pahala kita dari situ. Berapa boten? Tapi kalau bisa ngajari sendiri, alhamdulillah. Gak usah maksa saya mau ngajari anak saya. Uang saya saja belum bisa. Berarti mari belajar bareng. Kenapa boten? Malu Ustaz, masa bapaknya sama anaknya belajarnya sama satu ustadz yang sama. Jangan ada kata malu.
Karena para sahabat Nabi pun demikian. Mereka masuk Islam di saat umur mereka sudah 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun. Yang penting kita mau melakukan amal soleh, kita mau mengambil ilmu yang bermanfaat, dan kita mengajarkan. Gak harus diceramah seperti ini, Pak. Kita punya istri, kita punya anak, kita punya saudara, kita punya teman-teman. Ini yang bisa kita berikan nasihat. Jangan memiliki rasa takut. Lah takut kalau nanti tidak diterima nasihat saya. Kalau belum diterima, sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah menyampaikan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Innama 'alaikal balagh." Wahai Muhammad, hanya kepadamu lah mendakwahkan. Kamu tugasnya hanya mendakwahkan. Adapun orang itu, orang ini itu mendapat hidayah, bukan urusan wahai Muhammad. Urusan situ. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini mendapatkan hidayah, Allah lebih tahu. Yang ini mendapatkan kesesatan, Allah lebih tahu. Kita hanya bisa menawarkan ini loh nasihat kita, dan ayo kita bareng-bareng betul-betul memahami agama Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang besar, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling memberikan nasihat akan kebenaran, dan saling memberikan nasihat akan kesabaran. Kenapa mereka dikatakan tidak merugi? Karena mereka akan mendapatkan aliran pahala. Nabi bersabda, "Ad-dal 'alal khair kafa'ilihi." Nabi bersabda, siapapun yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya. Apa betul Ibu sekalian? Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah berpuasa untuk orang yang sudah meninggal. Jika dia masih memiliki hutang puasa, baik itu puasa wajib, puasa nazar. Ayah saya dulu waktu meninggal dunia sakit di bulan Ramadan, akhirnya ketika sakit itu puasanya batal, ketika itu juga meninggal dunia. Berarti hutang berapa? Hutang 1 hari. Kalau anaknya sayang kepada bapaknya yang meninggal pada bulan puasa, kebetulan 1 hari belum ditunaikan, maka dia berusaha untuk membayarkan. Paham apa boten? Paham apa boten? Haknya Allah atau haknya manusia yang lebih kuat? Paham apa boten pertanyaannya? Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, haknya sinten? Haknya Allah atau haknya manusia yang lebih kuat? Haknya Allah yang lebih kuat dan lebih Misalkan saya punya hutang sama jenengan, saya wajib bayar apa? Saya wajib bayar apa tidak? Wajib. Kalau saya tidak membayar hutang, maka saya saya punya hutang sama Allah. Hutangnya apa? Hutang puasa nazar. Harus dibayar apa tidak? Harus dibayar. Namun saya meninggal dunia duluan. Siapa yang menggantikan membayarnya? Ya anaknya atau kakak adiknya. Apa berapa boten? Monggo Bapak Ibu sekalian, jika tahu ada bapak atau ibunya yang punya hutang puasa dan belum dibayarkan, bayarkan. Kemudian yang berikutnya adalah berhaji. Haji untuk sinten? Haji untuk orang yang sudah meninggal dunia, jika dulunya pernah berniat haji namun belum kesampaian. Misalkan Pak, Bu, jenengan punya bapak
Bapaknya dulu kaya raya, bapaknya pengen haji. Begitu sudah siap berangkat haji, subhanallah, sakit sampai akhirnya meninggal dunia dan belum berangkat haji. Hajinya sudah wajib apa belum? Sudah. Kalau orang dia kaya, cuma saat mau terbang ternyata sakit mendadak. Banyak kan cerita seperti itu, banyak apa bukan Pak? Banyak sekali. Sehingga belum sempat haji padahal haji sudah wajib. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh anaknya adalah berhaji untuk bapaknya atau ibunya yang pernah berniat untuk berangkat haji. Datang seorang wanita kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu wanita itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia dan wajib baginya haji dahulu, namun belum sempat berangkat haji. Afa ahujju anha? Apakah saya sekarang harus berangkat haji untuk sebagai niat untuk ibuku yang sudah meninggal?" Maka Nabi menjawab, "Hujji anha." Ya, berhajilah kamu untuk ibumu yang sudah meninggal dunia. Karena kalau ibumu mempunyai hutang, kamu juga harus membayar hutang ibumu. Begitu juga kalau ibumu punya hutang sama Allah. Hutangnya apa? Wajib berangkat haji, namun belum sempat haji. Kamu sekarang yang membayar. Paham apa boten ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu, sehat apa boten? Alhamdulillah. Pengen haji apa boten ibu-ibu? Semoga. Kalau pengen apa boten? Alhamdulillah masih pengen. Kalau niatnya baik Pak, insya Allah akan dipermudah jalannya berangkat ke tanah haram, berangkat haji. Amin ya Rabbal. Yang penting niat Pak. Emang kenapa Ustaz kalau saya niat? Kalau kita sudah betul-betul niatnya matang, ikhlas lillahi ta'ala, namun ternyata sampai meninggal dunia kita tidak berangkat haji, kita belum berangkat haji, maka Pak, Bu, niat itu sudah mendapatkan pahala. Orang yang berniat betul jujur namun belum sempat melakukan amalan, maka dihitung sudah melakukan amalan tersebut. Enak apa boten ibu-ibu sekalian? Ya kalau belum bisa, udah kita banyak berniat untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian yang berikutnya ini yang penting Pak, membayarkan hutang orang yang sudah meninggal dunia. Saya ulangi lagi Pak, Bu, ingat baik-baik. Membayarkan hutang untuk orang yang sudah meninggal dunia ini bagus Pak, ini sedekah. Kenapa? Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia Bu. Maka Nabi didatangi, "Wahai Rasulullah, tolong sholatkan jenazah untuk orang tersebut." Maka Nabi gak langsung menyolatinya. Nabi berkata, "A'alaihi dain?" Apakah ia masih memiliki hutang yang belum dibayarkan kepada seseorang? Iya, dia masih punya hutang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Sallu alaihi." Sallu. Sholatlah kalian untuknya, saya tidak mau. Lupa. Nabi Muhammad tidak mau menyolatkan jenazah mayit yang masih terkait hutang. Maka salah seorang sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, saya akan melunasi hutang-hutangnya." Baru seketika itu Rasulullah mau menyolatkan jenazah tersebut. Apa artinya? Hutang ini bukan perkara yang gampang Pak. Pak, Bu, jangan gampang-gampang hutang kalau belum darurat. Pak, Bu, jangan mempermudah, jangan meremehkan hutang. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ada seorang mujahid meninggal mati syahid di medan perang, namun tertunda masuk surganya karena pernah meminjam jarum dan belum dikembalikan.
Karena hak sesama manusia ini sulit, Pak. Hak sesama manusia tidak akan pernah diselesaikan kecuali jika sudah tuntas di dunia ini. Kalau belum tuntas di dunia ini, maka akan diangkat sampai persidangan akhirat. Kamu dulu pinjam punya uang dia, kamu belum mengembalikan, akan ditanya itu semua. Oleh karena itu Nabi gak mau menyolatkan seseorang jenazah mayit yang meninggal masih punya hutang. Sehingga Pak Ibu sekalian, kalau ada saudara jenengan meninggal dunia, bapak jenengan meninggal dunia, ibu jenengan meninggal dunia, ternyata masih punya hutang, warisannya dibagi, jangan dibagi dulu, Pak. Yang harus dilakukan apa? Yang wajib pertama kali adalah hutang-hutangnya diselesaikan dahulu. Hutangnya diselesaikan. Kasihan ibu jenengan, Pak. Kasihan bapak jenengan. Jangan udah meninggal dunia langsung rebutan warisannya. Banyak kamu motor yang seperti ini. Banyak. Kata adek kebek ubed. Gila. Banyak sekali. Sudah berebutan langsung harta warisannya. Sampai terkadang pada ribut gimana? Jangan. Lihat, bapak kulo ada hutang apa enggak? Ibu saya ada hutang apa tidak? Saudara saya punya hutang apa tidak? Kalau ternyata punya hutang, ambil harta warisannya, dibayarkan dulu, sisanya baru dibagi secara syar'i. Apa betul? Hati-hati, Pak. Kalau jenengan punya ibu, punya bapak, punya saudara, subhanallah meninggal dunia terlebih dahulu, ternyata hutangnya belum dibayarkan, namun warisannya sudah direbut-rebut terlebih dahulu, bisa jadi jenengan mati meninggal dunia, jenengan mati punya hutang banyak, anak-anak jenengan, saudara jenengan, kakak adik jenengan, tidak ada yang mau membayarkan hutang jenengan. Nabi bersabda, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan apa yang diperbuat. Kalau kita berbuat seperti itu, ya mungkin nanti kita akan diperlakukan seperti itu. Karena pembuatan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau ada orang punya hutang, meninggal dunia dan kita tahu itu teman kita, dia punya hutang. Misalkan 500.000, saya akan membayarkannya. Ini termasuk bagus karena ia menyelamatkan hutang orang lain, bagus Bapak Ibu sekalian. Dan ini termasuk sedekah yang bagus. Boleh, nggak harus anaknya, nggak harus bapaknya, nggak harus suaminya, nggak harus istrinya, namun bisa orang lain juga. Sahabat saya misalkan meninggal dunia, kebetulan punya utang sama orang lain. Saya tahu dia meninggal dunia, orangnya lagi ke keluarganya, biar mas nanti saya yang membayar rumah, saya yang bayar hutangnya, namun saya cicil foto nomor. Ini kebaikan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Ini apa buat? Pahala pembuatan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya adalah bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Baik sedekahnya itu dengan uang, membangun masjid dengan misalkan diniatkan untuk bapak ibunya, boleh insya Allah, tidak apa-apa. Bersedekah kurban untuk bapak ibunya, insya Allah juga tidaklah mengapa. Bersedekah harta, insya Allah pahalanya akan sampai. Kalaupun lupa, saya bersedekah, saya lupa, aslinya pengen memberikan pahala kepada orang tua saya, insya Allah pahalanya otomatis akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Karena pembuatan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pembuatan yang terakhir adalah kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, insya Allah pahalanya juga sampai kepada mereka. Gak usah harus diniatkan saya kirimkan pahala, gak usah. Tapi kita sudah membaca Al-Quran saja.
Sebanyak-banyaknya kita membaca Al-Quran, maka dengan itu kedudukan orang tua kita, ayah dan ibu kita akan terus naik. Kenapa naik? Karena bacaan Al-Quran yang dibaca terus oleh anak. Gak perlu diniatkan saya pengen mengirimkan pahala dengan bacaan surat ini, surat itu. Gak usah, karena ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, ada seseorang di surga kaget, ya Allah, kenapa sih kok saya naik lagi, derajat di surga naik pangkat lagi, kenapa ya Allah? Maka dikatakan kepada dia, kamu naik pangkat, kamu naik kedudukan, kamu naik tingkat karena bacaan Al-Quran yang terus dibaca oleh anak. Sehingga Pak, Bu, kalau kita memiliki anak, jadikanlah anak-anak kita yang pada pinter membaca Al-Quran, bukan hanya pinter dunianya saja, tapi pinter dan gemar membaca Al-Quran. Semakin banyak anak kita membaca Al-Quran, semakin banyak hafal Al-Quran, maka akan semakin tinggi tingkat kita di surga insyaallah ta'ala. Apa-apa Bapak Ibu sekalian, dan gak perlu nyewa orang untuk membaca Al-Quran, datangkan orang banyak-banyak baca, ya ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahkan gak boleh, saya akan membaca Al-Quran, kamu membayar saya berapa? Ini namanya menjual ayat-ayat Al-Quran. Gak boleh. Ada di tengah masyarakat kita yang sengaja mengundang orang untuk membaca Al-Quran agar pahalanya sampai ke bapak ibunya. Anaknya gak bisa baca, bukan orang lain. Yang paling penting itu anaknya. Nabi bersabda, wa waladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Anak soleh yang membaca Al-Quran, maka pahalanya akan otomatis terus mengalir kepada orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang anak-anaknya sudah besar, terus beritakan, nah baca Quran. Kalau kita terus memberikan nasihat agar baca Quran, agar sholat, insya Allah kalau kita sudah meninggal dunia, mungkin anak kita, dulu bapak saya sukanya menyuruh saya baca Al-Quran, sekarang bapak saya sudah meninggal, saya akan baca Quran. Karena masih ingat nasihat bapaknya, nasihat ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tadi saya kurang jelas kaitan dengan bukan puasa. Bukan puasa ya. Apa itu? Sampai meninggalnya atau sampai akhir bulan. Oh, nah, kalau dia misalkan nggak sampai akhir bulan, hari ke-15 bapaknya sakit, hari ke-15 sakit, ke-16, ke-17, 18 nggak puasa. Kata dokter kondisinya tidak boleh berpuasa. Hari ke-19 meninggal dunia. Maka 16, 17, 18 harus dibayarkan. Sampai tuntas. Cara ngomong harus dibayarkan. Karena orang yang sakit harus dibayarkan. Jika orang tua kita sakitnya sakit parah atau jompo, sudah lanjut usia, umur 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, nggak bisa berpuasa, harus membayar apa? Fidyah. Maka kita yang menggantikannya meninggal belum membayar fidyah, maka kita membayar fidyah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena kewajibannya bukan kewajiban berpuasa, tapi kewajibannya membayar fidyah, maka kita membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas pertanyaan bagus sekali. Ibu-ibu ada pertanyaan ibu? Silakan hadir Mas ya. Monggo Pak. Nah, saya juga biar menghilangkan semua.
Sebutannya kalau dibiarkan nanti akan berubah menjadi gajahan, Pak. Oke ibu-ibu. Oke Pak, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Tapi umpama ya. Umpama orang tua kita meninggal. Tapi kita masih kecil. Kan belum balik. Apakah boleh kita mintakan ampun setelah kita sudah dewasa tahu agama? Apakah boleh kita mintakan ampun kepada orang tua kita yang dulu sudah meninggal tapi kita masih kecil? Sangat boleh sekali. Karena orang tua tidak Islam itu, bukan orang tua yang tidak Islam. Nah itu loh, misalkan itu. Bagaimana? Karena dulu anaknya kan belum tahu orang tua. Aku kalau di desa teman 30-40 tahun belum seperti ini karena masih jarang masjid dulu kan anaknya belum tahu. Nah, ini apakah boleh mintakan maaf kepada orang tua yang belum Islam lagi? Nah, yang kedua tak? Yang pertama dulu saya jawab gitu. Yang pertama dulu, boleh jawab gitu. Biar nggak lupa. Kalau ternyata orang tua kita atau anak kita, ternyata saudara kita meninggal dunia dalam keadaan non-muslim, maka kita dilarang untuk meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Misalkan, Allahumma gfir li walidayya. Ya Allah ampunilah kedua orang tua. Padahal orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan non-muslim, kan nggak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum sawa'un 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala artinya, jika engkau meminta ampun atau tidak sama saja. Tidak akan pernah bermanfaat. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lil mukminin ayat yastaghfiru. Saya akan bacakan ayatnya, Pak. Namun saya lupa. Maka lil mukminin biar kita membaca ayatnya. Maksudnya ayatnya saya lupa, Pak. Biar kita membaca ayatnya yang tepat. Ini Pak ayatnya dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat 113. Ayat apa, Pak? At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dalam surat apa? At-Taubah ayat pinten, Bu? 113. Tidak boleh bagi nabi saja enggak boleh. Tidak boleh bagi nabi dan tidak boleh bagi orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah orang yang dekat dengan mereka, setelah jelas bahwa mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Berarti kalau orang meninggal dalam keadaan musyrik, misalkan tahu dia menyembah berhala, dia bukan Islam, dia datang ke tempat sesembahan selain Allah, misalkan kita katakan gereja atau yang lain, maka kita tidak boleh, karena sudah jelas meninggalnya dalam keadaan gagal. Nabi saja tidak boleh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, datang seseorang nangis, ya Rasulullah, inna abi, sesungguhnya bapakku itu meninggal dalam keadaan kafir. Maka Nabi mengatakan, bapakmu dan bapakku sama. Nabi juga nggak boleh meminta ampun untuk orang-orang musyrikin, untuk pamannya yang meninggal dalam keadaan musyrik, nggak boleh. Nabi dilarang. Nabi saja dilarang, dan orang-orang beriman yang lain juga dilarang untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrikin jika mereka betul-betul meninggal dalam keadaan kafir. Jadi bagaimana? Itu sudah
qadarullah, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menjaga keislaman kita dan keislaman anak-anak saudara-saudara. Mungkin kita bersedih. Nabi Ibrahim, bapaknya azan sama di neraka, dia menyembah berhala sampai meninggal dunia. Nabi Nuh, anaknya yang dikatakan Kan'an juga sama meninggal dunia dalam keadaan tidak apa. Nabi Lut, istrinya, Nabi Lut tahu bahwa istrinya juga disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat dahsyat, dan dia pun di neraka. Jadi contoh-contohnya sudah ada, sehingga kita tidak perlu berkecil hati. Kalau kita bersedih, kita menjaga dengan cara kita menjaga keislaman kita. Kenapa Bu? Semoga kalau sudah pernah bersyahadat, syahadatnya diterima oleh Allah dan syahadatnya berlaku. Kalau sudah bersyahadat tapi belum sholat itu semoga Islamnya, semoga sudah termasuk agama masuk Islam. Kualitasnya lagu itu macam gitu loh. Bapak saya masih begitu. Jadi paling sholatin namun satu dulu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga. Karena apa? Karena dulu pengajian kados ini jarang ibadah. Dan dulu orang-orang itu semoga kalau memang keadaan seperti itu, semoga mereka muslim dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Karena belum ada yang menjelaskan semacam ini. Gini betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala mereka tetap muslim karena mereka sudah bersaksi. Dan mereka belum tahu seperti ini. Betul, barakallahu fiik. Semoga mereka muslim dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni mereka. Namun kalau sudah jelas mereka itu lain agama, bukan muslim, maka kita tidak boleh mendoakan ampun untuk mereka. Tapi kalau masih muslim, beragama muslim, dan ternyata sholat, kadang enggak. Kalau insya Allah masih sholat, maka insya Allah masih Islam. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah menyuruh para sahabatnya berperang jihad. Ada salah seorang sahabat Nabi yang saat ingin membunuh musuhnya ini mengatakan la ilaha illallah, maka tetap saja dibunuh oleh sahabat Nabi. Tetap dibunuh sampai pulang. Setelah pulang orang-orang mujahidin ini, Nabi mendengar kabar bahwa dia membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dengan pedang saya, agar dia tidak dibunuh. Apakah kamu tahu hatinya seseorang? Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka insya Allah dengan kalimat itu dia sudah masuk Islam. Kalaupun perkara hatinya bagaimana, dalamnya bagaimana, hanya Allah yang tahu. Jenengan kayaknya nggak sholat, jangan suudon. Bisa jadi di luar nggak pernah sholat, di rumahnya dia sholat. Kira apa Bapak Ibu sekalian? Namun tetap yang namanya sholat berjamaah harus dilakukan oleh kaum pria. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga ibu-ibu, bapak, nenek moyang kita yang memang dulunya karena memang agamanya minim, terus di desa yang jauh dari agama, semoga saat mereka sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, semoga persaksian syahadat mereka masih berlaku dan semoga saja mereka masih dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita sudah tahu, jangan mendekati kesyirikan, jangan mendekati kekufuran, jangan meninggalkan sholat sama sekali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup Ibu? Paham apa boten? Nek belum paham saya ulangi lagi.
Jadi mulai setengah 8 sekarang selesai jam 8.20 berarti 40 menit. Kalau belum paham saya ulangi lagi 40 menit lah kita paham. Siapa mau konten Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sudah paham ya? Amin. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, karena yang bertanya dari siapa saja di rumah yang banyak. Jadi ada ibu, moga bu, jadi ya, bukan dari saya bu, dari Tamir Masjid. Amin ada dua ya. Jadi ada satu lagi bu, amin bu ya. Bukan dari saya, dari Tamir Masjid di. Kalau hadiahnya dari saya, insya Allah nanti mendekati Ramadan bagi-bagi minyak wangi ini, insya Allah. Belum, kemarin saya sudah bagi-bagi minyak wangi belum mas? Belum. Berarti masjid ini, Ramadan mana saya kesini? Kesini. Ya, insya Allah nanti ganti insya Allah. Nah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, diamalkan secara bersama. Saya juga mengamalkan bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang laki-laki muslim, dosa wanita-wanita muslimah, dosa laki-laki yang beriman, dosa wanita-wanita yang beriman yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang meninggal dalam keadaan beriman ya Allah. Berikanlah, curahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat-Mu kepada kedua orang tua kami, sebagaimana keduanya memberikan kasih sayang kepada kami di waktu kami kecil ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang baik itu baik, yang hak itu hak, dan permudahlah kami untuk melakukan hal yang hak. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang buruk itu buruk, yang haram itu haram, yang batil itu batil, dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang haram. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah ya Tuhan kami meminta kepadamu surga, maka masukkanlah kami semua yang hadir di Masjid Qasimar ini masuk surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka yang begitu panas. Jauhkanlah kami dari api neraka sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.